Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kekaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang hadir di tempat yang mulia ini, yang kami hormati Sahibul Bait, Panjenengan Tuan Bapak Haji Supri sekeluarga, yang kami hormati segenap santri dari Pondok Pesantren As-Salam dan Pondok Pesantren Salsabila, segenap para dewan guru Pondok Pesantren As-Salam, Pondok Pesantren Salsabila, At-Taqwa dan juga Al-Fatih yang kami hormati, segenap tamu undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita awali hadir kita, silaturahmi kita, pertemuan kita di malam hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat seger kuarasa, artinya sehat walafiat. Dan yang kedua, nikmat seger kodana, kehujanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa berkah bagi kita semua, khususnya barokah bagi keluarga dan usaha dari Bapak Haji Supri. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita aturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tindak langkah beliau, dengan seiring harapan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahimakumullah, saya mendapatkan tugas dua dari Pak Haji Supri ini. Pertama, suruh sambutan mewakili beliau, dan yang kedua suruh mengisi kultum. Jadi mengisi kultum di depannya para ustadz ini kayak ancik-ancik bucu ini. Karena apa? Kalau keliru sedikit berbelak saya. Kalau ke belakang, ya jatuh ke belakang. Pertama, saya mewakili dari Bapak Ring. Pertama, kami mewakili dari Bapak Haji Supri mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudulikum, selamat datang di Hotel Sido Dadi. Mudah-mudahan mungkin kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah bagi kita semua, khususnya berkah bagi Pak Haji Supri. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari hadirin-hadirin semua, yang mana malam hari ini cuacanya kayak gini, alhamdulillah bisa hadir semua. Dan selanjutnya, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik tempat maupun hidangan yang nanti disiapkan. Hadirin rahimakumullah, hajat dan niat dari Haji Supri adalah tasyukuran hari jadi Hotel Sidati yang ke-10. Saya akan mengisi tentang syukuran aja. Apa itu syukur? Insya Allah teman-teman ini tahu semua. Berarti banyak ustaz. Saya ceramah di mana-mana itu baru sekarang berdebar-debar. Dan saya mohon maaf sebelum saya mulai, bahasa Indonesia saya itu tidak begitu lancar. Jadi biasanya di tengah jalan belok bahasa Jawa. Jadi kalau teman-teman santri yang nanti tidak ngerti bahasa Jawa, tenang saja, pokoknya mengangguk ya. Karena apa? Kalau bahasa musisinya, bahasa Indonesia ini seakan butuh kursus untuk merangkai kata. Hadirin rahimakumullah, apa itu syukur? Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ini ngaji tenang ya. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad disebutkan ada definisi syukur itu. Ijra'ul aqda fi mardhatillah wa ijra'ul amwali fiha. Ijra'ul aqda, mendaya gunakan segenap anggota badan untuk meraih keridhaan
Allah. Jadi badan kita ini digunakan untuk meraih keridhaan Allah. Mata kita gunakan untuk hal yang baik, melihat yang baik. Ketika kita lihat HP, lihat yang baik saja. Pak, kalau lihat HP ternyata muncul iklan yang beda, ini gimana? Di-scroll. Tahu di-scroll ya? Di-scroll. Bukan di kanan, tapi barang bagus sih Pak. Ya, di-scroll. Kalau berhenti nanti ada pikiran-pikiran negatif. Makanya saran saya, kalau Bapak Ibu mau pegang HP, membaca Bismillah dulu. Kalau bisa ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Tidak mungkin orang yang membuka HP dengan membaca Bismillah atau ta'awudz, dia akan membuka situs yang merusak mental. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang membuka HP dengan membaca Bismillah atau A'udzubillah dia akan menebar berita hoax. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang membuka HP dengan membaca Bismillah atau ta'awudz dia akan menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian. Tidak mungkin. Rata-rata lupa dan baca Bismillah. Nanti diperhatikan. Lebih-lebih bapak-bapak ini. Diperhatikan ketika membuka HP. Bismillahirrahmanirrahim. Dikira istrinya ngaji, ternyata buka HP. Jadi syukur adalah mendaya gunakan segenap anggota badan untuk meraih keridhaan Allah. Yang kedua, dan menggunakan harta benda kita untuk meraih keridhaannya pula. Digunakan duit materi kita ini untuk meraih keridhaan pula. Keridhaan Allah pula. Hadirin, Nabi Ibrahim itu pernah ditanya. Nabi Ibrahim pernah ditanya statusnya menjadi Khalilullah. Nabi Adam Allah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Kalimatullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim derajatnya atau titelnya itu Khalilullah. Pernah ditanya, disebutkan li aisaikin, takoni orang, tanya orang, li aisaikin ittakhadhakallahu khalila. Karena apakah engkau wahai Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai khalilah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim menjawab, bisa satu asya dengan 3 perkara. 1, akhtartu amrullah malak amri ghairi. Aku memilih, mengutamakan, mendahulukan perintah Allah mengalahkan perintah selainnya. 1, mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takfulullahu li. Aku tidak sedih terhadap apa yang ditanggung oleh Allah kepadaku. Artinya Nabi Ibrahim punya sifat tawakal. Yang terakhir, wa mataghadaitu wa mata'asaitu ila ma'adai. Aku tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan sore kecuali dengan tamu. Artinya pemurah. Jadi di antara syukur adalah tadi mendaya gunakan harta benda kita untuk meraih keridhaan Allah, menjadi orang yang pemurah. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa yang kita syukuri ini apa? Ini kan definisi syukur sudah. Sing disyukuri ini apa? 1, mensyukuri nikmat kehidupan. Alhamdulillah kita semua ini hidup semua. Karena apa? Tahun kemarin banyak saudara kita yang meninggal. Bahkan ada teman ustaz meninggal, belum sampai 2 minggu istrinya meninggal. Kemarin pas petasan itu tahun baru, sampai klik di YouTube, korban tewas meninggal karena petasan di Jerman, 5 meninggal, banyak nanti. Kemarin saya dan teman-teman ini melayat di samping masjid itu, ada mantan Pak RT meninggal. Tadi ada orang meninggal, bahkan yang tadi itu masih muda, belum menikah. Awalnya kalau bahasa Jawanya itu meger ini kuat ya, meninggal. Tak tanya, ada yang bilang demam berdarah, ada yang bilang ginjal. Tadi malam jam 2 masuk rumah sakit, pagi langsung meninggal. Itu masih di UGD. Tadi saya mandikan langsung. Oleh karena itu kita syukuri, alhamdulillah kita masih hidup, masih diberi umur panjang. Alhamdulillah. Karena apa? Ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, itu hakikatnya ada nasihat. Nasihat tertinggi itu sebetulnya mati. Bukan nasihatnya ustaz, khotib, penceramah, bukan. Itu nomor 2. Pertama itu nasihat kematian.
Apa nasihat kematian itu? Kalau sekarang kita sedang menguburkan, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Kalau sekarang kita sedang memandikan, suatu saat kita yang akan dimandikan. Kalau sekarang kita sedang melayat, suatu saat kita yang akan dilayat. Biasanya ini saya sampaikan ketika mau talqin. Insya Allah dengan kita semua ingat nasihat kematian ini, kita tak akan lupa tentang tujuan hidup di alam dunia, yaitu beribadah kepada Allah untuk sesama. Hadirin rahimakumullah, jadi mensyukuri nikmat hidup kita, alhamdulillah diberi umur panjang, alhamdulillah. Dan juga orang yang meninggal ini punya harapan. Harapannya apa? Ingin hidup walaupun sebentar. Insya Allah para ustaz tahu itu ayatnya apa. Ingin hidup walau sebentar. Apa yang ingin dilakukan? Ingin sedekah dan ingin memperbaiki diri menjadi orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, jadi kita syukuri nikmat hidup ini. Saya pernah memandikan anak bayi, pernah memandikan orang tua, pernah. Bahkan saya alami sendiri meyasinkan 3 orang. Ada orang datang ke rumah, Pak tolong yasinkan anak saya. Belum sampai setengah yasin, anaknya meninggal. Pak, di depan mata saya sendiri, saya alami. Dan yang kedua, yasinan 2 hari baru meninggal. Yang ketiga, pas saya kerja itu pakai pakaian dinas lagi, suruh bacakan yasin. Saya bilangin, Pak itu kelihatannya kok agak lama ya. Bilangin yang tuan rumah, Pak saya ini bukan malaikat pencabut nyawa. Nanti ya kok kejaga. Sebelumnya saya tanya, Pak ini ikhlas kan bapaknya meninggal? Ikhlas karena sudah kasihan. Kayak 3 hari, wassalamualaikum sudah. Jadi kita syukuri nikmat kehidupan, alhamdulillah. Mensyukuri nikmat hidup. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam. Yang kedua, mensyukuri nikmat kesehatan. Mensyukuri nikmat kesehatan. Alhamdulillah awal dewi ini diberi kesehatan. Rasulullah bersabda ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa kalau 2 nikmat itu adalah nikmat. Yang pertama apa? Nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang atau kesempatan. Hadirin, ketika sampai teman berumur sampai 20-an tahun, yang ditanyakan orang itu sampai sekolah di mana, kuliah di mana. Tanyaannya itu. Ketika umur manusia 20 sampai 30 yang ditanya, sudah nikah belum? Kalau sudah nikah, sudah punya anak belum? Kalau sudah umur 30 sampai 40 tahun yang ditanyakan apa? Sudah punya cucu? Kerjaanmu apa? Kerja di mana? Di kampung atau di Kutai Barat? Kalau sudah umur 40 sampai 50 tahun sampai 60 tahun, itu yang ditanyakan apa? Itu sakit apa? Saya itu sakit pinggang. Coba bapak-bapak yang tua, terus ngomong, pukul-pukul. Encok. Yang ditanyakan, engkau sakit apa? Ketika manusia umur 60, 70 sampai selanjutnya, yang ditanyakan apa? Dia masih hidup atau tidak? Kalau mati, dikubur di mana? Di Kutai Barat atau di kampung? Itulah perjalanan hidup manusia, bayi, anak-anak, setelah itu remaja, setelah itu dewasa, setelah itu tua, setelah itu tiada. Ya, mensyukuri nikmat kesehatan. Hadirin rahimakumullah. Karena apa kok kita syukuri? Kesehatan ini adalah nikmat terbesar kedua setelah iman dan Islam. Jadi yang pertama iman Islam, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu habis buang air kecil keluar dari WC, senantiasa berdoa alhamdulillahilladzi. Bagaimana doa keluar WC? Alhamdulillahilladzi ada ani wa apa, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit itu dan menghilangkan itu. Seandainya itu Bapak Ibu, seandainya itu nggak bisa kencing, wah panjang urusannya panjang. Kemarin saya ke Jawa, bapak saya sakit, nggak bisa kencing, panjang urusannya, modal mandir
ke rumah sakit. Jadi disyukuri Bapak Ibu bisa BAB. Itu juga Bapak Ibu tidak bisa kentut. Wah, panjang urusannya. Kena penyakit khusus bunuh. Saya pernah alami soalnya. Ibu saya dulu 2008 kena penyakit itu. Bahkan dulu itu karena apa? Belum ada BPJS kayak gini. Bapak CS. Dulu 2008 itu hampir habis 25. Padahal pada waktu itu sapi murah betul. Akhirnya apa? Sapinya habis, orangnya kesini. Ketemu sapi aja. Alhamdulillah. Jadi rahimahullah, nikmat kesehatan. Yang ketiga, nikmat iman Islam kita syukuri. Karena apa? Iman Islam ini adalah harganya. Ini ada harganya iman Islam kita, Bapak Ibu. Tahu nggak? Ada harganya. Harganya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Tahulah. Harga iman Islam ini lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Ayatnya di juz 3 paling terakhir. Surah Al-Imran ayat 91. Mau juz 4. Nanti dilihat hati-hati ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi. Kandungannya itu masih mahal iman Islam kita daripada emas sepenuh bumi. Oleh karena itu kita jaga, kita wariskan kepada generasi kita, anak cucu kita. Saya mau tanya dulu, Titik, di sini rukun Islam ada berapa? Berapa? Oh, sama. Di rukun iman ada berapa? Ada berapa? Oh, sama. Rukun Islam ada 5. Kita harus tahu semua, karena ini dasarnya agama. Jangan sampai kita lupa. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, 45 puasa dan haji. Ganti rukun iman. Rukun iman ada 6. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam, agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, iman pada kitab-kitab. Yang keempat, iman pada rasul-rasul. Yang kelima, iman pada hari akhir. Yang keenam, iman pada qadar takdir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Salatullah salamu Sallallahu Muhammadin. Hadirin rahimakumullah, itu di antara nikmat yang harus kita syukuri. Selanjutnya, bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur? Piye caranya? Satu, dan pintar bersyukur. Karena apa? Orang yang bahagia itu orang singkat. Teman-teman yang punya mobil, alhamdulillah punya mobil.
teman masih punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor teman, kemana-mana pakai sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Teman kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah bisa jalan. Teman kemarin kena stroke. Nah, yang kena stroke, alhamdulillah masih hidup. Kemarin teman tetangga berangkat dan balik lagi. Jadi disyukur. Kalimat itu adalah kalimat yang diceramahkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad. Itu informasinya. Jadi rahmatullah. Jadi cara bersyukur adalah melihat orang di bawah kita. Yang kedua adalah supaya kita pandai bersyukur adalah senantiasa yaitu lupa punya nik, punya nik. NIP itu bukan nomor hidup pegawai, bukan. Walaupun sebentar lagi ini. NIP itu nerimo empati, menerima apa adanya. Karena apa? Orang kalau menerima apa adanya akan bersyukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimahullah, dan yang terakhir itu tetap bersyukur. Kalimat 3 Rajab. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan di bulan Rajab, berkah di bulan Syaban, dan dipertemukan bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah kami mohon barokah di bulan Rajab. Ya Allah kami mohon ibadah yang mantap. Ya Allah kami memohon iman Islam yang kuat. Kami selamat di dunia dan akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana barokah di bulan Syaban. Ya Allah kami memohon nikmat kesehatan. Ya Allah kami memohon rezeki halal kecukupan untuk bekal ibadah dan berbuat kebaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi bertemu bulan puasa Ramadan, bulan suci, bulan yang mulia. Ya Allah ampuni kami atas dosa orang tua kami dan muslim saudara semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma
dari Pak Haji Subri, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.